Halo pejalan sunyi, selamat datang di Jalan Sunyi, ruang berbagi ragam literasi, terutama sastra dan teater. Kali ini saya akan berbagi bacaan tentang teater dalam pendidikan. Ya, jadi sebelumnya saya telah membahas tentang drama dalam pendidikan, sekarang teater dalam pendidikan. Bagaimana kemunculannya? Bagaimana hubungannya dengan drama dalam pendidikan? Apa perbedaannya dan bagaimana kekhasan praksis dari keduanya? Sebelum menyimak pembahasannya, dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share video ini. Munculnya teater dalam pendidikan dapat dikatakan merupakan bagian dari gerakan teater alternatif pada tahun 1960-an ya. Setelah munculnya inovasi dari Beckett ya di ruang teater pada tahun 1950-an, serta tentu saja pengaruh ide-ide dari Brecht dan Artaud, yakni munculnya keinginan untuk menciptakan bentuk baru dari teater. Teater dalam pendidikan ini dianggap sebagai penerus sejati ya dari estetika politik Brecht ya. Di antara seni-seni tahun 1970-an, bentuk teater ini unik ya, mengidentifikasikan dirinya dengan penderitaan orang-orang tertindas, dengan mengembangkan karya dari perspektif sosialis ya. Lalu bentuk teater ini kemudian menghindari gedung-gedung teater dan berusaha membangun penonton kelas pekerja. Jadi kunci filosofis dari teater alternatif ini adalah keinginan untuk memperluas basis penonton. Ya. Karya-karya teater ini dilihat ya sebagai bagian dari teater anti-elitis pada tahun 1960-an, termasuk teater-teater agitprop ya, yang mengusung ide bahwa teater dapat dan seharusnya ini dipentaskan di mana saja, kapan saja. Hal ini mengarah pada keinginan ya untuk membawa teater ke dalam sekolah dengan mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada anak ya, pada peserta didik, dan penggunaan drama sebagai alat untuk pembelajaran. Otto melihat teater dalam pendidikan ini sebagai bagian dari teater pinggiran ya, dengan penekanan pada pertunjukan secara ensemble, lalu pembuatannya ini kolektif bersama-sama dan tujuannya polemis ya, bersifat polemik, dan penontonnya spesifik atau ditargetkan. Ide-ide teater Brechtian baik yang bersifat politik maupun yang teknis ini merupakan fitur utama gaya pertunjukan teater dalam pendidikan. Guru drama jadi dianggap ini mampu membuat hal yang biasa menjadi terlihat luar biasa. Hal ini sangat mirip dengan persyaratan Brecht bahwa para aktornya ini harus mencatat di mana mereka terkejut ya atas saat membaca naskahnya. Karena pada saat-saat tersebut ini penonton juga harus terkejut ya. Dari Brecht ini juga muncul penggunaan depiksi ya atau gestus ya yang banyak digunakan untuk tujuan refleksi ya dalam drama dalam pendidikan dan teater dalam pendidikan. Seluruh basis karya Brecht adalah untuk mendorong pemikiran dan analisis serta menginspirasi aksi atau tindakan pada penontonnya. Brecht tidak akan percaya pada katarsis emosional yang terdistorsi kecuali jika didukung oleh kesempatan untuk mengidentifikasi potensi perubahan. Selain itu, gaya berakting yang disukai oleh Brecht yaitu
demonstrasi dan menjaga jarak dari tokoh yang dimainkan. Hal itu banyak memengaruhi teater dalam pendidikan ya, baik dalam gaya berakting maupun dalam adaptasi peran dan elemen partisipatif. Dari Bray ini, para aktor teater dalam pendidikan akan memperlihatkan pengetahuan mereka tentang hubungan manusia, perilaku manusia, dan kapasitasnya sebagai manusia. Sebagai bagian dari genre teater alternatif, teater dalam pendidikan ini dulu dianggap memiliki politik yang radikal. Politik pada akhir tahun 1960-an ini ditandai oleh pemberontakan mahasiswa, gaya hidup alternatif, dan gerakan kampanye anti nuklir ya. Dan seni radikal ini memainkan peran aktif dalam peristiwa-peristiwa itu ya. Kekuatan dan tanggung jawab seniman ya dalam menciptakan perubahan ini diakui ya. Karena alasan ini, teater dalam pendidikan ini bersama dengan teater agitrop dan teater politik dicurigai ya oleh pihak yang berkuasa. Berbeda dengan kebanyakan teater alternatif yang dapat bertahan dengan dukungan dan semangat para senimannya, teater dalam pendidikan ini membutuhkan infrastruktur sumber daya yang signifikan ya, dan relasinya dengan sekolah ya, dengan sekolah-sekolah. Jika teater dalam pendidikan ini muncul sebagai akibat politisasi yang luas dan peningkatan kesadaran politik pada akhir tahun 60-an ya, maka bagaimana radikalisme ini diterima di sekolah-sekolah? Nah, Tony Colt ini menawarkan satu penjelasan ya. Dia menyatakan bahwa pada tahun 1960-an terjadi penyesuaian, kesesuaian antara kemakmuran nasional dan idealisme pendidikan. Jadi itu yang membuatnya bisa bertahan teater dalam pendidikan. Reaksi terhadap hibriditas pendidikan atau teater ini pada awalnya ya penuh dengan kehati-hatian, kewaspadaan ya. Aktor atau guru ini dengan pengalaman mengajar dalam beberapa hal tidak memadai karena mereka tidak cukup mengenal anak-anak dan juga tidak memuaskan ya bagi kelompok teater profesional ya ketika dia masuk ke sekolah dan memberikan pelajaran drama. Bahkan ada yang mempertanyakan kesesuaian drama dan teater dalam konteks pendidikan itu seperti apa. Ironisnya itu pertanyaan itu muncul dari praktisi drama. Kewaspadaan atau kehati-hatian ini juga muncul dari banyak misalnya kepala sekolah. Kepala sekolah tampak memiliki sedikit konsep ya tentang fungsi seni dalam pendidikan ya, yang umumnya dianggap sebagai ya aktivitas waktu luang sajalah seni itu ya, terutama ini cocok untuk kelompok misalnya seni itu dengan kemampuan yang rendah. Nah, dengan demikian drama dalam pendidikan ini mengembangkan kekuatan drama untuk mendorong pemikiran, refleksi, dan analisis pada kaum muda. Teater dalam pendidikan ini dapat lebih mengoptimalkan akses ini ke bentuk perasaan, ya, indera, penginderaan melalui kombinasi metodologi drama dalam pendidikan dengan teknik-teknik teater. Konsepsi teater dalam pendidikan dapat dilihat sebagai produk dari momen tertentu dalam sejarah pendidikan, teater, dan sosial. Jadi faktor-faktor sejarah, sosial, perkembangan di bidang seni dan pendidikan ini semuanya saling terkait ya. Lalu juga digabungkan dengan kondisi lingkungan. Ide-ide pendidikan progresif ya, konsep baru dalam seni teater dan liberalisasi sosial ini memfasilitasi penciptaan bentuk baru teater atau pendidikan ini ya, yang pada tahun 1970-an ini semakin menjadi sangat canggih dan teoretis yang sangat matang.
Jadi praktik teater dalam pendidikan selama beberapa tahun terakhir ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan teoretis dalam pengajaran drama. Seperti yang telah disebutkan ya, teater dalam pendidikan ini belajar dari drama dalam pendidikan ya, tentang kekuatan drama, peran, refleksi, dan produksi makna. Apa yang dapat ditambahkan oleh teater dalam pendidikan dalam kombinasi ini dari dunia teater adalah penggambaran dunia objektif dan cara orang beroperasi dalam dunia tersebut. Jadi kekuatan penuh drama hanya dapat direalisasikan ketika makna dunia batin ini terhubung dengan aksi dunia luar yang ekspresif. Praktisi teater yang tertarik pada pendidikan ini mampu melintasi dua dunia dan menciptakan praksis yang kuat dalam teater dalam pendidikan yang menuntut keterlibatan fisik, emosional, dan intelektual para partisipan. Dalam proyek teater dalam pendidikan, jadi anak-anak ini dapat mengamati emosi yang dimainkan sebelum menganalisisnya di dalam peran. Dengan demikian, mereka menghindari hanya larut dalam katarsis dan tidak dilibatkan dalam pengungkapan emosional diri. Pendekatan ini menawarkan kepedulian yang langsung, yang merupakan penyebab utama peningkatan energi dalam pembelajaran. Perasaan atau penginderaan ini adalah sarana menuju pemahaman dan juga ekspresi dari pemahaman. Oleh karena itu, teater dalam pendidikan bukan tentang melatih perasaan, tetapi memahami perasaan. Ini tentang menginternalisasikan pemahaman tentang isu moral. Teater dapat dipercaya memiliki kedahsyatan sebagai penghantar simbol yang efektif. Di dalam teater, pemisahan antara aktor dan penonton berarti bahwa perbedaan antara tingkat pemahaman yang nyata dan simbolik menjadi sangat jelas. Dalam pelajaran drama, ada interaksi simbolik dan interaksi nyata antara semua partisipan secara bersamaan. Di sini kita dapat melihat bagaimana teater dalam pendidikan ini sebenarnya dapat memanfaatkan kekuatan teater dan pendidikan drama ya, memungkinkan anak-anak untuk memahami simbolisme secara objektif ya, dan melalui perasaan saat terlibat secara partisipatif ya. Ottol ini tokoh teater dan pedagogi berpendapat bahwa drama pendidikan pada dasarnya menggunakan bawaan anak-anak, yakni kemampuan bermain dan berperan sebagai sarana untuk memperdalam dan membuat proses belajar lebih efisien. Teater dalam pendidikan ini menambahkan dimensi presentasi dan sensasi menonton. Drama dan teater dalam pendidikan menggunakan representasi simbolik secara langsung dari hubungan antar manusia dan tidak ada konsekuensi yang berbahaya darinya. Mekanisme teater dalam pendidikan ini sebagai pencipta minat atau sesuatu yang menarik ya, melalui teater ya. Dan kemudian ini menempatkan anak dalam situasi di mana dia harus menggunakan minat atau ketertarikan tersebut ya, dengan beberapa hasil ini yang bermanfaat. Keterlibatan anak dengan cara ini sering dilakukan dalam proyek teater dalam pendidikan ya, melalui simulasi. Simulasi teater dalam pendidikan sebagai cara mengatur kumpulan keadaan yang serupa dengan kenyataan sebanyak mungkin, sambil tetap mempertahankan perlindungan dari situasi buatan atau tidak nyata. Jadi anak-anak
tidak diharuskan berperan. Mereka adalah diri mereka sendiri di dalam peran yang dibayangkannya. Kombinasi menarik antara teater yang menantang dan praktek drama membuat teater dalam pendidikan ini menjadi alat pedagogis yang sangat berharga. Karena ketika para aktor menciptakan situasi yang mengandung kebutuhan bagi anak-anak untuk menghadapi masalah nyata, maka sesuatu yang berharga benar-benar terjadi. Hubungan antara praksis drama dalam pendidikan dan teater dalam pendidikan ini sangat erat sekali. Seperti dalam drama, partisipan dalam teater dalam pendidikan tidak diharapkan berperan, tetapi hanya menjadi. Mereka terlibat dalam pengalaman yang berorientasi proses dalam mode hidup melalui yang fiksi gitu ya. Mereka adalah agen serta penerima pengalaman tersebut. Drama dalam pendidikan dan teater dalam pendidikan memiliki tujuan yang sama. Di antara tujuan-tujuan itu adalah tujuan untuk bertemu dan menyelesaikan masalah. Seiring dengan perkembangannya, teater dalam pendidikan semakin mendefinisikan kembali teoretisnya ya yang diwarisi dari drama dalam pendidikan. Praksis teater dalam pendidikan ini berkembang secara independen. Teater dalam pendidikan tidak mendukung status quo, tetapi mempertanyakan masyarakat dan menuntut perubahan. Teater dalam pendidikan ini mendorong untuk mengatasi isu-isu pendidikan dasar. Apa yang penting untuk diketahui, apa yang dipelajari oleh anak-anak, apa yang seharusnya mereka pelajari, dan bagaimana mereka belajar. Seperti dalam drama, fokusnya adalah mengembangkan kesadaran sosial dan kemanusiaan dalam lingkungan yang aman ya melalui permainan peran. Teater dalam pendidikan dapat menawarkan tantangan kepada anak-anak dalam konteks di mana kesalahan itu tidak relevan. Jadi tidak masalah kesalahan itu. Bahkan kesalahan itu ya tidak masalah. Teater dalam pendidikan menggunakan elemen-elemen teater sebagai sarana, bukan tujuan. Metode-metode ini diambil dari teori-teori drama, belajar melalui aksi atau tindakan ya. Lalu penemuan, produksi makna ya, melalui peran, melalui refleksi, pemecahan masalah, lalu permainan drama dan simulasi. Dalam aspek teatrikal digunakan alur, cerita, konflik, tokoh, empati, dan seringkali bantuan teknis lainnya. Secara khusus, gagasan Brecht tentang penonton, demonstrasi, dan alienasi ini telah diadaptasi. Begitu juga penggunaan peran oleh Augusto Boal ya untuk mempersiapkan perubahan di masa depan. Teater dalam pendidikan adalah bentuk seni serta alat pendidikan, dan seniman ini tidak hanya sekadar berkata-kata saja, tidak hanya pernyataan, tetapi juga bergerak menuju penyelesaian dilema moral dan politik ya. Jadi bukan secara didaktis, tetapi melalui manipulasi hati nurani penonton terhadap karakter-karakter tertentu pada saat-saat tertentu. Dalam perdebatan pendidikan pada tahun 1970-an muncul karya berpengaruh dari Freire, The Pedagogy of the Oppressed. Karya ini memberikan energi baru bagi pendidik progresif dan sayap kiri untuk mempertimbangkan bahwa sama seperti realitas ya, sosial tidak ada yang terjadi secara kebetulan, tetapi sebagai produk tindakan manusia. Demikian pula realitas sosial ini tidak berubah secara kebetulan. Salah satu kritik utama Freire terhadap hegemoni pendidikan saat itu adalah bahwa pendidikan ini telah menjadi bank penyimpanan atau aksi menimbun ya, menimbun informasi, dan
bahwa pembelajaran sejati tidak terjadi. Teori-teori ini memiliki resonansi ya untuk teater dalam pendidikan ya maupun drama dalam pendidikan, di mana pengajaran otentik ini dianggap menjadi inti pendekatannya. Freire ingin seperti halnya teater dalam pendidikan dan drama dalam pendidikan dapat menciptakan situasi yakni mengatasi kontradiksi antara guru dan siswa dalam suatu situasi di mana keduanya ini mengarahkan aksi atau tindakan kognisi mereka pada objek yang mereka mediasikan. Dalam teater dalam pendidikan, objek ini adalah rangsangan drama atau teater di mana program tersebut dibuat. Teater dalam pendidikan digambarkan sebagai hibrida yang diperankan oleh para profesional yang berpengalaman atau terlatih dalam teknik teater dan pengajaran. Fitur khas teater dalam pendidikan adalah bentuk partisipasi aktif penontonnya. Partisipasi telah dianggap sebagai komponen kunci dalam teater dalam pendidikan. Tetapi semua definisi tentang itu terus berkembang sesuai perubahan waktu dan keadaan. Beberapa definisi telah menekankan komponen pendidikan tanpa menekankan elemen partisipatif. Ada yang mengatakan bahwa elemen-elemen teater dalam pendidikan adalah sarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Cukup itu. Tapi ada juga orang-orang yang menekankan partisipasi aktif anak-anak. Jadi yang lain cukup puas jika peristiwa teater ini memiliki tujuan pendidikan, tapi ada juga yang mengatakan bahwa partisipasi penting dalam praktik teater dalam pendidikan. Demikianlah pembahasan tentang teater dalam pendidikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.